Oke, ini pertanyaannya saya jawab pakai Reels. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain ke saya di tempat praktek. Jadi bayi katanya kalau misalnya diangkat atau anak yang masih lebih kecil, itu kalau misalnya diangkat suka bunyi keletak-keletak gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita angkat di bagian sini, lalu bunyi di bagian bahu, lalu kadang-kadang bunyi di tulang belakang, kadang-kadang bunyinya di bagian lutut gitu ya. Nah sebenarnya pada umumnya ini adalah permasalahan atau kasus yang sangat normal. Kenapa bisa normal? Kita bisa lihat ini dulu. Ini adalah gambaran rongsen normal pada lutut bayi. Dan ini adalah gambaran rongsen normal pada anak berusia umur 10 tahun. Bisa dilihat perbedaannya bahwa pada bayi itu jaraknya di antara tulang itu masih jauh, sementara kalau misalnya semakin anak itu bertambah dewasa, jaraknya akan semakin kecil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa bunyi? Karena tadi kita bisa lihat bahwa jaraknya di antara dua tulang itu kalau pada persendian bayi itu cukup jauh, itu di dalamnya sering ada udara. Nah, udara tuh kalau misalnya dia keluar dengan sebuah gerakan, dia akan bunyi kotak gitu sih ya, kayak gitu-gituin tangan gitu ya, itu kan sebenarnya pada saat udaranya keluar dia yang bikin dia bunyi peletek-peletek gitu ya. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena tendonnya anak itu masih belum terlalu sempurna sehingga pada gerakan tertentu dia akan mengeluarkan suara. Jadi intinya itu adalah hal yang sangat normal dan semakin anak bertumbuh dewasa akan hilang. Nah, kapan harus khawatir? Yang pertama adalah apabila pada saat bunyi bayinya atau anaknya dia kesakitan, itu adalah tanda utama kita harus khawatir dan bawa ke dokter. Yang kedua, kalau misalnya bunyinya itu adanya di panggul atau di hip pada saat dipanggul sini. Nah, kalau misalnya ada salah satu di antara dua kondisi itu, antara bunyinya di panggul atau kalau bunyi dimanapun tapi pada saat bunyi bayinya itu nangis kesakitan, silakan bawa ke dokter. Kalau misalnya enggak, tenang aja, itu aman-aman aja. Oke? Ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain ke saya nih ya. Anak batuk pilek itu boleh divaksinasi apa enggak? Ini saya ambil dari CDC penjelasannya. Bisa dilihat nih bahwa anak dengan demam yang tidak terlalu tinggi atau subfebris atau di bawah 38 mungkin ya, cold, batuk pilek, terus habis itu infeksi telinga atau diare-diare ringan, itu masih boleh divaksinasi. Ini saya ambil dari CDC, Pusat Infeksi dan juga Vaksinasinya Amerika. Ini juga ditulis nih di atas bahwa vaksinasi ternyata tidak membuat sakitnya anak kita yang tadinya sakit terus lalu divaksin itu menjadi semakin sakit. Enggak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan anak itu benar-benar tidak boleh vaksinasi? CDC bilang ada 3 kondisi. Yang pertama adalah keadaan kronis. Di sini dia kasih contohnya adalah kanker. Yang kedua, anak yang mendapatkan kemoterapi atau baru saja mendapatkan transplantasi organ. Yang terakhir adalah apabila pada vaksinasi sebelumnya itu terdapat reaksi alergi yang berat, gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya sakit dan lain-lain, tinggal dibawa ke dokter aja, dokternya yang akan periksa, tapi kemungkinan besar tetap akan boleh vaksinasi. Oke?